Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat yang ke-5 dan ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ja'alasy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Wallazi, dialah yang. Kadang-kadang dalam Al-Quran wallahul ladzi, nah di sini mahdzuf wallazi langsung. Kalau di ayat sebelumnya justru malah lengkap lagi, yaitu surah Yunus ayat yang ketiga, inna rabbakumullahul ladzi. Ada Rabb, ada Allah, dan ada ismul mausulnya allazi, yang artinya. Jadi Allah yang menjadikan atau menciptakan. Ja'ala itu menjadikan, beda dengan khalaqa. Khalaqa itu menciptakan. Jadi ja'ala itu adalah penekanannya dari aspek manfaat dari yang diciptakan Allah. Kalau khalaqa itu adalah untuk menekankan dari aspek kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi matahari yang diciptakan Allah itu memiliki sinar. Sinar itu merupakan pancaran dari bola matahari itu sendiri secara langsung. Maka di siang hari itu kalau pancaran sinar tidak terhalang oleh awan, itu sangat terasa panas, karena yang namanya pancaran sinar itu lebih kuat. Nah, sehingga bumi ini menjadi terang di siang hari, sehingga kita dapat melihat tanpa lampu, tanpa bantuan listrik, di siang hari kita bisa melihat dengan jelas, terutama di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan yang tidak ada listriknya tentu terhalang oleh sesuatu. Itu kekuasaan Allah menciptakan matahari diya'an. Jadi diya'an ini memang di dalam Al-Quran terletak di dalam 3 surah. Kalau di dalam surah Anbiya itu ayat 48 itu digunakan untuk menjelaskan tentang mukjizat Nabi Musa yang tangannya memancarkan sinar. Nah, kalau di dalam surah Al-Qasas ayat 71 yang juga artinya dia itu adalah bersinar. Kalau di dalam surah Yunus yang ayat yang kelima ini artinya ya sinar yang dipancarkan bola matahari yang sangat menyilaukan mata. Nah, jadi kalau kita memandang secara langsung matahari itu tidak dibenarkan. Kenapa? Akan merusak mata kita ya. Karena apa? Saking kuatnya pancarannya. Wal qamara nuran, dan menjadikan bulan itu bercahaya. Beda sinar dengan cahaya itu. Kalau sinar yaitu lebih kuat, cahaya itu lebih lemah, redup. Kenapa? Karena kalau sinar itu secara langsung dari bola matahari yang kemudian dipancarkan. Nah, kalau cahaya itu adalah dari pantulan cahaya sehingga tidak kuat. Misalnya ya, kalau orang itu menendang bola ke gol, kalau langsung itu lebih keras. Berbeda dengan karena pantulannya. Ya, setelah ditendang kemudian ada yang menyundul dengan kepala, misalnya bolanya itu agak lemah. Wa qaddarahu manazila, dialah Allah yang menetapkan manazila, tempat-tempat orbitnya, tempat peredaran dari matahari, peredaran bulan. Untuk apa penetapan tersebut? Penetapan tersebut adalah untuk pengaturan ya, secara
sempurna. Li ta'lamu adadas sinin, untuk mengetahui bilangan dalam satu tahun. Jadi kita bisa mengetahui satu tahun itu berapa bulan. Wal hisab, dan perhitungan waktu. Nah, makanya kalau ditemukannya jam berapa kita sholat zuhur, jam berapa kita sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu karena memang sudah diinformasikan oleh Allah. Jadi ada ahli hisab, ada ahli hitung untuk penetapan waktu itu. Jadi ja'ala, Allah menjadikan penekanannya dari aspek kemanfaatan. Jadi bagaimana manfaatnya sinar, manfaatnya cahaya, manfaatnya penetapan dari perjalanan matahari dan bulan itu. Jadi untuk manusia di sini adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu fisika, ilmu matematika dan sebagainya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu salah satu isyaratnya atau modal awalnya, berangkat awalnya dari pengembangan iptek itu juga ada di ayat ini, tentang cahaya, tentang sinar, tentang hitungan waktu dan lain sebagainya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ma di sini kadang berarti sesuatu, kadang berarti apa, tapi di sini artinya ma khalaqa. Jadi ma diikuti dengan fi'il madhi, itu artinya tidak. Tidaklah Allah menciptakan yang sedemikian itu kecuali dengan kebenaran, dengan benar, dengan hak, nyata. Matahari bisa kita saksikan setiap hari. Bulan, kalau terang bulan malam hari atau siang hari juga kita bisa saksikan. Cuman kalau siang hari kan tentu tidak ada kelihatan cahayanya, kecuali malam. Yufassilul ayati, Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi matahari, bulan, kemudian bilangan tahun, perhitungan waktu itu adalah merupakan tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Yang mengetahui di sinilah orang-orang yang memang diberi ilmu pengetahuan. Yang setiap orang berbeda. Ada yang ahli di bidang kimia, ada yang ahli di bidang fisika, ada yang ahli di bidang matematika, ada yang ahli di bidang kedokteran dan sebagainya. Jadi setiap orang itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ilmu yang bertambah bagi seorang itu sebenarnya semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang diperoleh manusia yang diawali dengan pernyataan Allah, dengan ayat-ayat Allah, itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin tambah ilmu semakin kuat imannya. Jadi semakin hebat manusia itu, kehebatannya itu dengan ilmu dan iman, sehingga derajat orang itu adalah derajat yang mulia, derajat yang tinggi, derajat takwa. Sebelum dilanjutkan, di sini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah yang kaitannya dengan kekuasaan Allah yang menjadikan matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah lah yang menetapkan manzilah-manzilah, garis edar dari bulan itu. Jadi penetapan itulah maka manusia bisa menghitung jumlah bulan dalam satu tahun. Manusia juga bisa menghitung tentang penetapan waktu, termasuk menetapkan awal Ramadan, menetapkan awal Syawal atau hari Idul Fitri dan juga Idul Adha yang disebut dengan hisab. Makanya di Muhammadiyah itu dikenal dengan hisab hakiki namanya, wujudul hilal. Jadi untuk penetapan awal Ramadan, sejak berdirinya Muhammadiyah itu, para ahli-ahli dalam bidang ilmu falak, ilmu hitung di pimpinan pusat itu ada, beliau itu
sering diundang untuk penetapan awal Ramadan. Kemudian poin yang ketiga adalah dengan kekuasaan Allah menciptakan semua itu adalah merupakan tanda bukti bahwa manusia itu mau menyatakan kekuasaan Allah itu sehingga bisa dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Karena manusia itu diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Sesuai dengan surah An-Nahl ayat 78 itu kan, setelah kita dilahirkan dari ibu, maka Allah beri modal dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Disinilah kemudian disempurnakan, maka manusia itu akan memiliki 3 kekuatan, 3 potensi. Yang pertama adalah dari aspek intelektual, karena pengetahuan tadi yang dilandasi iman. Intellectual intelligence namanya, kecerdasan, keilmuan, wawasan. Kemudian yang kedua adalah spiritual intelligence, jadi kemampuan mengendalikan hati. Hati yang selalu terikat dengan akidah tauhid dan akidah al-islamiyah. Yang ketiga adalah emotional intelligence, pengendalian emosi. Emosi itu penting, kaitannya juga dengan nafsu ya. Kenapa? Inovasi yang dilahirkan oleh manusia dari beberapa produk inovasi itulah ada pada emotional intelligence. Dan inovasi itulah juga selain inovasi yang bisa dimiliki oleh manusia untuk kemajuan peradaban manusia, emotional intelligence itu adalah pengendalian diri, pengendalian nafsu. Nafsu itu tidak boleh dimatikan, tapi dia dikendalikan. Karena itu penting. Ayat berikutnya hanya penegasan tentang kekuasaan Allah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sungguhnya perselisihan atau bergantian antara malam dan siang dan apa yang diciptakan Allah di langit serta di bumi itu adalah la ayatil liqaumi yattaqun, benar-benar menjadi tanda bukti bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, meningkat kualitas ketakwaan. Kalau di sebelumnya liqaumi ya'lamun, kemudian di berikutnya liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.